Jumpa lagi di ibadah online kelas bayi Batista dan kanak-kanak. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Pasti sukacita dong karena hari Minggu nih, hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah sama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu kami. Berkatilah Kiki dan Koko yang membawakan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Bangkit berdiri kalau begitu. Kita mau pakai seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Iya, kita mau pakai seluruh tubuh kita untuk memuliakan Tuhan saja ya adik-adik. Nyanyi lagi ya. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku, mana telinganya? Ngapain? Oh, pintar. Mulutku menyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Tunjuk matanya. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Semua tubuhku memuji nama Tuhan. Tidak. Wah, ternyata tubuh kita ini bisa memuji Tuhan. Setiap perbuatan kita biarlah itu untuk memuliakan Tuhan saja. Nah, kalau di rumah gimana caranya kita memuji Tuhan? Gimana caranya kita memuliakan Tuhan? Salah satunya dengan cara apa? Taat sama papa mama di rumah. Menghormati papa mama di rumah. Itu juga salah satu cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena mama papa kita masih sayang sama kita ya. Iya. Jadi kita perlu hormat kepada papa dan mama kita karena itu adalah perintah Tuhan adik-adik. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu. Perintah Tuhan bagi kita semua, hormati ayah dan ibu.
jadi anak-anak yang hormat sama papa mama kita. Nah, selain hormat sama papa mama kita, untuk menyenangkan hati Tuhan juga kita harus apa coba adik-adik? Kita juga harus mau berdoa untuk oikos kita loh. Siapa itu oikos? Oikos adalah orang-orang yang dekat dengan kita tapi belum mengenal Tuhan, dan kita rindu mereka bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, makanya kita perlu berdoa untuk mereka. Dan sekarang Cici ajak nih adik-adik untuk berdoa untuk oikos ya, dengan doa 5 jari bersama dengan teman kalian. Lipat tangan ya, tutup matanya ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita. Jangan doa 5 jari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap puasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, dirinya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, kerinduan kita ya adik-adik, makin banyak orang yang mengenal Tuhan sebagai satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau nyanyi nih satu pujian zaman dulu waktu Cici sekolah minggu nih. Judulnya Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya apa ya? Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Tuhan satu-satunya penolong kita yang sungguh ya adik-adik. Gak ada yang lain. Kita mau belajar lagi pujian ini, siap ya? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Upamu besar di surga. Iya adik-adik, Tuhan adalah satu-satunya penolong kita. Dia akan kembali untuk menjemput kita semua. Nah, itu yang perlu kita beritakan sama orang-orang yang dekat sama kita. Papa, mama, kakak, adik, om, tante, opa, oma, teman-teman ya adik-adik ya. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Udah siap? Duduk yang manis ya adik-adik. Kita mau panggil Tuhan masuk dalam hati kita. Kita mau jalan yang baik ya. Mendengar sama firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku hendak masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku hendak masuk dalam hatiku. Berikan
Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Sekarang kami akan mau dengarkan firman Tuhan. Berarti Koko dan Cici yang akan sharing hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, semuanya sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Wah, hebat semuanya ya. Nah, hari ini Cici Yuni akan cerita tentang firman Tuhan. Ya, judulnya Yusuf mentaati ayahnya. Nah, kisah ini diambil dari Alkitab adik-adik. Yuk, buat adik-adik kelas bayi, kelas batita dan kanak-kanak, boleh ya papa mama untuk ikut bantu di sini untuk bukakan Alkitabnya di kitab Kejadian 37. Nah, adik-adik semua tahu nggak? Cici Yuni mau cerita hari ini tentang seorang anak laki-laki. Ayo, siapa di sini anak laki-laki? Coba angkat tangannya. Cici Yuni bukan, Cici Yuni perempuan. Yang kayak papa, yang kayak opa. Ada? Wah, banyak ya. Nah, anak laki-laki ini dia namanya Yusuf. Dia punya papa, namanya Yakub. Nah, nama mamahnya Rahel. Tapi Yusuf udah gak punya mama adik-adik. Ya, dia sekarang tinggal sama papanya, sama kakak-kakaknya. Kakaknya ada 10, semuanya laki-laki. Dan adiknya ada 1, juga laki-laki. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada yang spesial loh dari Yusuf. Yusuf ini, dia anak yang taat. Dia selalu dengar apa yang diminta sama ayahnya ya, sama papahnya. Dan adik-adik tahu, Yusuf itu sayang banget sama ayahnya. Ayahnya juga sayang sama Yusuf. Yusuf senang berbuat baik sama ayahnya. Dan adik-adik tahu, ayahnya sayang sekali sama Yusuf. Ayahnya atau papahnya, dia kasih hadiah buat Yusuf. Coba kita lihat. Wah, dia dikasih jubah. Wih, keren banget jubahnya. Warna-warni jubahnya adik-adik. Nah, adik-adik tahu jubah yang dikasih ayahnya itu tanda kalau ayahnya sayang sama Yusuf. Dan tentu saja Yusuf sayang sama ayahnya adik-adik. Yusuf mau kasih hadiah buat ayahnya. Yusuf mau membalas kebaikan ayahnya. Tapi gimana ya caranya? Yusuf mau selalu taat. Coba bilang lagi sama-sama, taat. Nah, Yusuf mau taat sama ayahnya. Dia mau berbuat baik sama ayahnya. Jadi, setiap kali ayahnya minta tolong, ayahnya suruh Yusuf lakukan sesuatu, ayahnya minta Yusuf pergi ke sini, pergi ke situ, Yusuf tidak pernah marah. Yusuf selalu berkata, iya. 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 Baik ayah. Dan dia melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Wah, adik-adik di sini hebat ya. Siapa yang senang berbuat baik kayak Yusuf? Angkat tangannya. Adik-adik yang senang tolongin papa mama, angkat tangannya. Wah, semuanya suka ya, semuanya senang. Nah, tapi ada tapinya nih adik-adik. Meskipun begitu, adik-adik tahu Yusuf itu dibenci sama kakaknya. Kakak-kakaknya itu gak suka sama Yusuf karena ayahnya kasih hadiah buat Yusuf. Kakak-kakaknya iri sama Yusuf, teman-teman. Jadi Yusuf
nggak sering main sama kakak-kakaknya, ya. Tapi meskipun begitu, Yusuf tetap taat sama ayahnya. Yusuf tetap berbuat baik, ya, karena dia tahu ketaatan dan perbuatan baik itu menyenangkan hati ayahnya. Nah, suatu hari adik-adik, nih, kakaknya lagi pergi, lagi gembalain domba-domba ayahnya. Nah, ada yang tahu mana domba-dombanya? Ada? Ada di situ. Wih, ada bunyinya juga. Mbek, mbek. Wah, domba-dombanya ada ya. Eits, tapi lagi nggak ada makanan nih. Oh, karena itu kakak-kakaknya bawa domba-dombanya pergi jauh. Dia bawa supaya dombanya bisa makan. Nah, adik-adik tahu, kakaknya pergi sangat jauh dan ayahnya khawatir. Ayahnya khawatir sama kakak-kakaknya Yusuf. Nah, karena itu Yusuf mau pergi. Ayahnya minta tolong sama Yusuf untuk Yusuf tengokin kakak-kakaknya. Nah, Yusuf tahu adik-adik kakaknya nggak suka sama dia. Dia tahu kakaknya itu marah sama Yusuf. Tapi karena Yusuf taat dan dia mau menyenangkan hati ayahnya, dia tahu ayahnya khawatir, ya. Jadi Yusuf tetap bilang iya. Habis itu Yusuf pergi. Dia pergi jalan jauh sekali. Udah sampai nih di tempat yang biasanya. Kok nggak ada ya kakaknya? Kemana ya? Dia tanya sama orang di sekitar situ. Dan ternyata kakaknya sudah pergi lebih jauh lagi. Kakaknya lagi pergi ke Dotan katanya. Orang-orang itu lihat kakaknya di Dotan. Aduh, itu lebih jauh lagi adik-adik. Eits, tetap dilakuin nggak sama Yusuf? Yusuf tetap pergi atau dia pulang? Oh, Yusuf tetap pergi. Dia tetap jalan dan dia tetap berusaha mencari kakak-kakaknya. Sampai akhirnya dia ketemu, ya, dia lihat kakak-kakaknya semua di sana. Nah, adik-adik, Cici Uni mau tanya sekali lagi. Coba siapa di antara adik-adik yang hari ini kita belajar, ya? Belajar untuk taat. Terus kenapa sih, Ci, kita harus taat? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena ketaatan kita itu bukti, itu tanda kita mengasihi, ya. Seperti Yusuf, dia mengasihi anak ayahnya. Yusuf mengasihi ayahnya. Dan dia mau taat sama ayahnya. Nah, ketaatan dan perbuatan baik kita itu tanda kita mengasihi Allah. Itu tanda kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi papa mama. Terus, gimana caranya biar taat, Ci? Boleh nggak sambil marah-marah? Oh, nggak boleh ya? Boleh nggak sambil ngomel-ngomel? Sambil marah-marah, kan aku mau ini dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kita taat dengan sukacita. Kita mau berbuat baik dengan senang hati. Coba buat adik-adik yang sekarang lagi sekolah. Kalau pagi-pagi mama bilang, yuk Koko, Dedek, kita udah mau sekolah habis ini, mandi yuk. Bilang apa? Nggak mau. Kayak gitu? Oh enggak. Bilang, iya Ma. Oh terus, siapa yang adik-adik di sini kalau papa mama minta tolong, yuk kita beresin mainannya. Ada yang masih suka cemberut? Gak mau,
terus mainannya dilempar-lempar. Ada yang suka begitu? Oh, enggak ada. Kita bilang, iya, baik Mama. Dan kita melakukannya, kita beresin mainannya dengan sukacita, ya. Kita tahu ketaatan dan perbuatan baik kita menyenangkan hati Mama Papa. Dan pastinya menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, setelah ini Cici Yuni mau ajak kita semua untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini Ayat hafalan ayat ini Kolose 3 ayat 20. ayat 20. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah taatilah orang tuamu. orang tuamu. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi boleh ya? Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, kita hafalkan dan simpan dalam hati ya adik-adik. Yuk, kita berdoa sama-sama. Mari semuanya kita pakai tangan baiknya, dilipat. Kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau Tuhan bersama-sama menjadi anak yang taat. Kami mau berbuat baik selalu pada papa mama. Kami mau Tuhan seperti Yusuf menyenangkan hati papahnya. Kami mau Tuhan, biar Roh Kudus Engkau tolong kami untuk senantiasa taat setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bisa menggunakan QR code dengan bantuan Mama Papa. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman bisa memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids ya, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Saya mau sampaikan beberapa informasi nih adik-adik. Yang pertama, untuk lomba TikTok Mom Annie masih ditunggu hari ini jam 5 sore. Nanti 3 TikTok terbaik dan kreatif itu bakal dapat hadiah nih dari Live Kids. Untuk pengumuman pemenangnya nanti bakal diumumin di ibadah Live Kids tanggal 22 Mei. Jangan lupa untuk sertakan hashtag lomba TikTok Mom and Me dan Mom and Me Live Kids. Untuk pengumuman yang kedua, jangan lupa Living Word Kids hari Kamis jam 10 adik-adik di YouTube channelnya Live Kids ya. Dan terakhir, Cici mau sampein kita bakal ada lomba lagi nih adik-adik, yaitu membuat ucapan ulang tahun untuk Yesus Bethlehem yang ke-58 tahun. Nanti bisa upload di medsosnya Mama Papa ya adik-adik. Jangan lupa tag and mention ke medsosnya Live Kids. Nanti paling lambat itu minggu depan tanggal 22 Mei. Untuk pemenangnya bakal diumumin di ibadah penaikan Yesus ke surga tanggal 29 Mei. Sekian informasi yang disampaikan. Sampai jumpa
jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.